Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وأسوتنا وقدوتنا سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci zat Allah, segala pujian yang milik Allah, tiada Tuhan kecuali Allah, Allah yang Maha Besar. Utratin mukarramin, para kiai, para ajengan, para ustadz, seluruh alumni yang hadir pada malam ini, wabil khusus khadimul ma'had at-taqwa as-salafiyah, Bapak Gunung Pangrasa AA, pimpinan para putra Putu Pangrasaan. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Allah maparinkeun anugerah luar biasa. Para santri bernostalgia anu kapungkur Allah masihan ilmu kauran wasilah dia pasantren. Tos tegap. Mantenna pangrasaan tumping kaya tempatnya tahun 80 hiji. Kondisi At-Taqwa Ciputri Bunggud nasib mabaratos aya mengkobong tak canaya malihan mas sampai oke kapungkur dipancing heula di pesantren Miftahul Hidayah Sayuran di Garut. Saksi sejarahna aya di dieu dengan wawan as-sabiqunal awwalun. Tapi dan masih kene anom kene masih pantas tos perjuangan luar biasa. Mantenan tahun 80 hiji
etangan bikinai waktos berarti parantos 43 tahun. Sanes waktos anu sekedap 4 dasawarsa. Pami presiden berarti 4 tahun dah. Upami 2 kali manggu. Tapi alhamdulillah perjuangan Mantena 43 tahun ini luar biasa hebat. Para santri di awal berdirinya Pondok Pesantren Salafiyah At-Taqwa itu luar biasa semangat. Udah kapayunkeun hiji khidmah ka guru. Sabab hiji-hiji na wasilah. Urang kenging ilmu ti Allah di mana-mana urang kenging ridho guru. Manusia itu urang mah diajarkan para guru urang di junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdi lam yashkurni idza lam yashkur ila man ajrita ni'mati. Lamun anjeun hayang berkah ilmu naon wae, lamun ke belajar tolakul ilmi di pasantren di sekolah kade jaga hubungan khidmah hormat anjeun jeung guru sabab eta wasilah. Lamun di imah kudu aya ridho nu boga imah inung bapa. Sabab hubungan guru mah hubungan lahir batin, hubungan dunia akhirat. Daya istilah tilas guru. Daya istilah tilas guru. Daya tilas nate urut inung teu aya, urut bapak teu aya, urut mertua teu aya kade. Nah, ilmu fikih daya istilah urut mitoha daya tilas bojo maya omodoi urut guru tilas guru. Lamun aya santri nu wani-wani nyebatkeun tilas guru maka ilmu nabi apa auzubillah tetap guru teh kan malikeun eta teh tilas murid. Sebab Allah adamul naun rupi pasti aya wasilah. Dan disebut syukur anak ka Gusti Allah lamun manehna can syukur ka inu bapana. Dan disebut syukur murid ka Gusti Allah lamun eta si murid can syukur ka guruna. Dari guru mamal pohok ka murid. Setiap waktu, setiap pada sholat pasti murid disebat. Yang manfaat ilmunan dunia di akhirat. Mayung ieu ngajak nyungkeun witi kapan saat itu aya nasihat. Para santri daya maksud badai ceramah, tukang ceramah unggul. Tapi maksudnya badai ngaoskeun nasihat mantena para saat kanggo pepeling ka urang. Tadi dina muqaddimah
didawuhkeun ku Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ari jelema teh kakenaan ku poho, sok hilap eta karakter manusia nu disebut lagi insan nas dina nasia sok poho. Tahun margina para rasul para nabi dilungsurkeun ku Allah kalam dunya tahun sababna aya guru sabab manusia sok poho. Kewajiban para rasul para nabi sareng pelanjut perjuangan para rasul para nabi ku para ulama dalingkan iwati ngemutan pilih hilang sok paroho dan masuk ke penjara di lapas suka miskin sandis jalmi-jalmi barodo tutur anu profesor doktor sabna asup kadinya sabab paroho. Maka setiap saat kita mengingatkan Allah mengulang kalimat yang sama dina Al-Quran surat Al-Waqi'ah ada satu kalimat yang diulang sampai 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa? Karena manusia sok ngopohokeun boga rasa nikmat teh datang di dirina. Padahal teu aya hiji perkara nu pangleutik-leutikna nu aya di diri urang kecuali datangna ti Gusti Allah. Matak Allah ngulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sok paroho. Lain teu apa? Poho. Maka kewajiban para santri sebagai pelanjut perjuangan para ulama wayahna urang kedah masihan tadzkirah wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'min akan memberi manfaat kepada orang yang beriman. Masa itu materi ini ada yang kedua prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tinggal di AOC Bang AOC lah anu 20 ya nasihat ini juga dinasihatkan oleh Al-Maghfurlah Pangarasa Guru Uwa di Menjaya nasihat kaparasa anu kantos oge kapunguri itu. Maka nasihat ini sudah menyebar di mana-mana. Dan ini sangat bermanfaat untuk mengingat bagaimana perjuangan guru supaya perjuangan itu terus ittisal, terus nyambung di Rasulullah di kaula. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pangaurang ngregepkeun repatkeun kana mana. Yang pertama pasauran guru-guru urang kade posisikeun urang sebagai murid, sebagai santri. Amanat nu kahiji tingkatkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati. Haqqa tuqati, haqqa jihadi. Jangan asal-asalan. Kita sering mengerahkan kemampuan, pikiran, tenaga, uang keluar luar biasa, tetapi ternyata hasilnya bukan untuk akhirat. Maka ini harus menjadi pertimbangan kita
Kalau kita berbicara akhirat itu harus lebih dimatangkan, dipersiapkan berakhirat. Maka ini amanat wasiat untuk semua. Sok dina waktos urang ngabdi ka Gusti Allah ulah salah-salah. Serius, harus serius. Makna yang lebih luasnya silahkan diterjemahkan masing-masing. Yang kedua, jangan berhenti untuk mencari ilmu. Jangan ilmu mah saumur hirup. Ulah waka eureun neangan ilmu lamun can maot. Sebab talabul ilmi teu kabatasi ku strata. Tamu di sekolah aya S1, S2, S3, mentokna profesor itu ada batas. Daya sekolah nu leuwih di profesor tos daya. Tapi ternyata di ajaran Islam Rasulullah mengajarkan minal mahdi ilal lahdi, can paeh maulah ka eureun, can maot maulah ka eureun, dengan berbagai cara sekarang. Karena ilmu sekarang banyak, di mana-mana aja. Ilmu itu banyak sekali, di mana-mana. Kita menggerakkan tangan saja, membuka HP, jadi kita digerakkan, kita sudah dapat ilmu yang luar biasa. Tetapi harus ingat, ini Rasulullah sudah menyampaikan 14 abad yang lalu. Para sahabat ini di luar sudah mendung nih. Seueuk sigana rek hujan. Akan turun hujan besar dan air hujan akan masuk di sela-sela genting. Jangankan orang yang tidak pakai payung, saur Kangjeng Rasul nu pakai payung ini bakal kabaseuhan. Ternyata muncullah teknologi ini. Ini yang dikatakan Rasulullah, hujan besar adalah hujan informasi. Kejadian di Gaza pada saat yang sama bisa diakses oleh kita pada saat yang sama. Bahkan ini lebih cepat daripada televisi. Sekarang radio sudah pada bangkrut. Tabuh gamaran. Rame deh. Bahkan sekarang televisi itu kalah cepat dengan media ini. Dan di sini ada ilmu. Tapi ketika para santri membuka ilmu dari sini, itu harus dikonfirmasi. Namun sababnya, sebab di ajaran Islam ada yang disebut dengan sanad, mata rantai ilmu khususon ila ruhi wa Google. Jelas. Maka ilmu yang ada di sini bisa memberi manfaat dan bisa mencelakakan. Karena informasinya terbuka, maka harus dikonfirmasi mata ke asok macan. Semua ada di sini. Memakai dalil, diajar ngomong asok kali. Ini urusan sajadah jeung haram jadah ya kabeh dia. Dan biasa nun rada anteng teh eta urusan haram jadah. Hati-hati ini. Saur Kangjeng Rasul tong boro-boro anu teu make payung bakal kabasuhan. Ajengan baroga ieu mah.
tanpa salam, tanpa kalam masuk ke kamar kita masing-masing. Tapi hati-hati ini untuk anak-anak kita. Luar biasa. Jadi ilmu yang datang dari media sosial ini harus kita konfirmasi, kita saring. Maka ilmu pesantren itu salah satunya untuk mengklarifikasi, mengkonfirmasi kesahihan, keabsahan yang ada di media sosial ini. Kami para alumni ingin sanadnya jelas, maka bukanlah informasinya dari NU online. Ini jualan NU ya. NU online. Silakan buka. Siapa kita? Siapa kita? NU. Ada NU online. Semua ada permasalahan. Termasuk masalah fikih, masalah apa ada. Ya, di sini ada. Kembali bahwa tidak boleh kita berhenti untuk mendapatkan ilmu. Mual poe ngaji deui. Karena Imam Syafi'i mengatakan, saur Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, namanya 2 mingguan ziarah ka Banten di Mesir. Imam Syafi'i, saya belajar ilmu terus dan terus, tidak pernah berhenti, tapi makin saya belajar, saya makin bodoh. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbih lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat. Karena luar biasa ilmu Allah, makin kita gali, makin kita tidak tahu. Maka yang ketiga, pertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terangannya ada di sini, di materi yang ini. Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari. Silakan seri para alumni untuk mengetahui Ahlussunnah wal Jamaah ala manhaji Nahdlatul Ulama. Yang salah ini. Ahlussunnah wal Jamaah ala manhaji Nahdlatul Ulama. Sebab Ahlussunnah wal Jamaah itu diklaim oleh setiap orang dan tidak ada yang bisa dilarang. Persis ngaku, Muhammadiyah ngaku, PUI ngaku, Matlaul Anwar ngaku, Muhammadiyah ngaku, Wahabi ngaku, Salafi ngaku. Maka para santri, alumni At-Taqwa, Ahlussunnah wal Jamaah la manhaji Nahdlatul Ulama. Manhajnya manhaj Nahdlatul Ulama. Nanti akan tahu perbedaannya. Akan tahu perbedaannya. Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh NU berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Muhammadiyah, Persis dan seterusnya. Nah, orang Wahabi pun mengaku mereka itu sunnah. Bahkan sekarang hebatnya Wahabi yang tidak mau disebut Wahabi sekarang ganti kulit, ganti nama, yaitu Salafi. Tetapi mereka tidak menggunakan para ulama salaf, tetapi hanya menggunakan istilah salafi, padahal mereka tidak mengakui salaf. Dan mereka hebatnya sekarang itu pesantrennya namanya pesantren Asy-Syafi'i, pesantren sunnah. Luar biasa itu. Hati-hati. Hati-hati. Lebih sebelum membeli, ya, hati-hati.
paham Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh mayoritas umat Islam di dunia, yang disebut dengan Sawadul A'zam. Sawadul A'zam itu mayoritas di dunia, Ahlussunnah wal Jamaah. Referensinya sekarang silakan nanti dibaca. Kalau butuh diperdalam diskusi nanti para alumni ya, supaya tahu. Kenapa? Karena sanad keilmuan, kembali para santri, para dengar, sanad keilmuan pesantren Indonesia itu hampir 99% sanadnya sanad Ahlussunnah wal Jamaah ala nahdlatul ulama. Sanadnya itu hati-hati. Nah, sekarang para santri atau anak-anak kita sekarang itu bebas membuka akses di medsos itu. Ahlussunnah wal Jamaah ma'ana alaihi wa ashabi, Rasulullah yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Dan itu diteruskan sanadnya nyambung dengan para ulama NU, para ulama yang punya pesantren-pesantren. Beliau aktivis Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Anu yang masih letih kene, udah kene, asakit. Beliau sudah main drum band karena beliau masuk di pergerakan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Seingat. Beliau di sini di Atapa dulu menjadi Rois Syuriah Nahdlatul Ulama beliau itu. Itu. Dilihat nasab ke atas, dilihat nasab guru-guru semua. Ada di Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah ada manhaji Nahdlatul Ulama. Karena itu menghimbau, ngajak para santri, para alumni, tanya nanti di lemurna masing-masing, di mana pengurus cabangnya, di mana pengurus kecamatannya, di mana pengurus rantingnya, lurahan, desa atau ranting, yang wanitanya muslimah atau fatayat, libatkan diri di situ. Libatkan diri di situ. Maka para alumni, para santri harus menang dulu. Jangan ada kalimat alumni dari pesantren takwa cenah urang mah teu kudu NU N1 penting mah Islam. Nah ini para santri yang sudah keluar jalur dari sanad guru kita. Kita memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah ala manhaji Nahdlatul. Ingat itu. Bahkan kalau di Madura ditanya naon agama NU cenah. Itu orang Madura. Tanya agama teh abi cenah agama NU. Dan harus berani. Kenapa orang begitu berani? Ya. Orang lain begitu berani. Salafi Wahabi begitu berani menguasai radio sekarang. Ada radio Roja tuh. Roja, televisi Roja itu televisi Wahabi Salafi. Di jerona Wahabi, di bungkusna warna Salafi. Itu yang menyerang para alumni.
Seletik bid'ah, seletik bid'ah. Kok bid'ah seletik? Sebab dalilnya kan hiji. Kullu bid'atin dalalah atas setan. Kullu bid'atin dalalah. Dalilnya hiji. Ini sengaja disampaikan kepada para alumni. Kenapa? Karena kita akan menjaga ilmunya para ulama. Menjaga ilmunya para ulama. Kita sudah biasa di pesantren tawasulan, marhabaan, yasinan, pintu duror tadi. Itu harus dikuatkan oleh kita semua. Alhamdulillah ada alumni yang terlibat di Nahdlatul Ulama dengan syarifah langsung jadi rois. Wih, hebat. Luar biasa. Rois. Alhamdulillah. Alama bangga. Itu. Tapi cenah sebenarnya agak kota Ujung Jaya kan gitu. Itu alhamdulillah luar biasa. Ada ajengan Dedi mana ayat ya? Ustaz Dedi. Agak sayanya. Kang Agus ayat itu di Cimahi kok dimasuk-masukkan nih. Kalau belum nih sampai ataqwa dimasuk-masukkan supaya terlibat. Ya. Kenapa? Karena itu adalah ilmunya para ulama di dalam memperkuat, mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru 2 minggu perjalanan dari Irak karena ingin bisa ziarah tuntas semuanya. Yang meresan ziarah ka para rasul, ka para nabi, ka para sahabat, ka para wali, alhamdulillah para sering-sering. Daerah Timur Tengah tos kapapasan alhamdulillah. Baru 2 minggu yang lalu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Sirri Saqati, Syekh Junaid Al-Baghdadi ini yang jadi rujukan para santri Nahdlatul Ulama Aswaja, Syekh Al-Baghdadi, Syekh Junaid Al-Baghdadi itu ada di Irak. Rujukan ilmu akhlak Quran, asal Quran. Alhamdulillah apa saya termasuk sampai ke Sayyidina Husain di Karbala, tanah sucinya orang Syiah, dan sampai ke rumahnya Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali dikuburkan di sebelah rumahnya. Alhamdulillah. Australia sadayana ziarahan. Pada masa persidangan Sunnah wal Jamaah, maka negara Irak itu mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sejak Saddam Hussein jatuh, dibunuh, ya, maka sekarang ngobrol dengan Kaitur, mahasiswa Indonesia yang belajar di Irak, hanya 20 orang se-Indonesia yang belajar di Irak. Ternyata Irak sekarang, negara Irak itu 75% ajaran Syiah. Kecuali di Syekh Junaid Al-Baghdadi, kecuali di lingkungan Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Sirri Saqati, kecuali di lingkungan Syekh Abdul Qadir Jalani, itu masih Sunni, masih ahli sunnah. Tapi selainnya itu dikuasai oleh Syiah.
Tahunya kenapa? Setiap masuk masjid itu ada tanah Karbala. Kami nyanak tadi bumi ngambil cana kali. Jadi ada tanah suci Karbala yang ketika sholat itu disimpan. Itu dianggap tanah suci orang-orang Syiah. Ternyata Iran, Syiah bukan Iran, Syiah itu sudah menguasai sekarang di mana-mana. Kenapa yang diborbandir oleh Israel itu Yaman, Houthi itu adalah Syiah. Kemudian Lebanon, Hizbullah itu adalah Syiah. Suriah juga Syiah. Iran apalagi? Iran sudah 75% Syiah sekarang itu. Luar biasa. Nah, kita dibedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Ini Syiah sudah banyak. Sudah sampai Syiah. Dan tidak kelihatan karena mereka punya ajaran yang disebut dengan taqiyah. Taqiyah. Taqiyah itu lamun bahasa urang mah lolonokan. Mencela putra, mencela putri, kan hejo jadi hejo, kan hidung jadi hidung. Mereka menutup diri. Indonesia sudah banyak. Yang sangat mencolok ajarnya apa? Mereka sholatnya Syiah itu hanya 3 kali saja. 3 kali. Zuhur, asar, jamaah, maghrib, isya, jamaah, dan subuh. Jadi mereka itu melakukan sholatnya jamaah terus. Lohor, asar, maghrib, isya, kecuali subuh. Untung subuh tidak jamaah lohor. Ketemu lebih di Syiah. Syiah teman. Bahkan anu sholatnya terus-terusan. Itu. Terus-terusan. Nah sholatnya jadi dilatih 2 jam 3 jam. Awalar adiman sana. Itu paket unlimited. Sholatnya 3 poin. Ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kitab-kitabnya harus pertahankan, akidahnya harus pertahankan, fikihnya harus pertahankan. Ini amanat untuk para santri, karena tantangan ke depan makin berat. Sudah terasa. Kurang lajengkan. Yang nomor 4, sekuat-kuat jalan syariat, jangan mengurangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sok sanajan gede tanaga, sok sanajan loba pengalaman, sok sanajan loba ilmu, sok sanajan loba duit, tetap kade ulah ninggalkeun tawakal. Sehebat-hebatnya kita syariat dilakukan, jangan sampai meninggalkan tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Manfaat orang yang bertawakal kepada Allah, di mana berhasil moal adigung, moal adiguna, moal sombong, moal asai, moal nampak dada. Kenapa? Keberhasilan itu bukan karena usaha kita, tetapi hakikatnya hanya Allah diberikan ke orang. Dan orang yang bertawakal ketika gagal, lamun gagal, ikhtiarnya musana, mual frustasi, mual kekoloyongan gitu kan dia. Allah bakal diberi sifat kesabaran. Namun sababna uring masa kadal tawakal ke Allah dan mangtukan Gusti Allah. Ini silahkan dijabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
diajarkan dulu dalam kitab Tauhid bagaimana pergumulan antara Qadariyah kemudian apa lagi lawan Qadariyah apa? Jabariyah. Kita ada di tengah-tengah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengenaan takdir. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu digambarkan dalam Al-Quran seperti air susu min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan syaribin. Jika Nabi melaksanakan perjalanan Mi'raj ke langit, Nabi disuguhi minuman khamr dan laban, mengatakan air, arak, dan susu. Tapi Nabi mengambil susu murni yang kotoran darah apalagi. Tetapi darah yang kotoran laban. Itulah ahli tafsir menjelaskan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunnah wal Jamaah. 5. Ciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai wasilah Allah. Pada dakwah kamana mangga, pada belajar di mana kamana mangga para santri. Tetapi kita akan dilihat kondisi kita ke dalam. Butuhkan keluarga orang lah. Butuhkan keluarga orang lah. Si berhasil keluarga orang. Sebab yang dikhawatirkan oleh para nabi bukan kepada umat dulu, tetapi keluarga. Nabi Yakub nasihat kepada keturunannya Nabi Yakub. Apa nasihatnya? Inna Al-Quran surah Al-Baqarah. Ketika aku sudah tidak ada, di mana Bapak ranjeng geus eueuh, ma ta'buduna min ba'di. Ma ta'buduna min ba'di. Saud Nabi Yakub terlalu jadi keturunan para nabi hukum. Apa yang kamu sembah setelah ayahku tidak ada? Yang dikhawatirkan oleh seorang nabi, baik santri dan ajengan nabi, mengkhawatirkan keluarganya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang tua. Nama orang tua mengkhawatirkan apa? Mata kulu namin ba'di, bukan mata kudu namin ba'di, mata kulu namin ba'di. Mau saya lagi dahar ku maneh lawan bapak eueuh. Lamun hinung bapak maneh paeh rek dahar naon sia maneh. Padahal itu adalah tanggung jawab Allah. Wah semata-mata urang dihirupan ku Allah, lamun Allah teu ngajamin. Cing yakin. Mata Nabi Yakub nasihatkan putra keluargana, mata abuduna min ba'di, aku khawatir anak keturunanku tidak sesuai dengan apa yang aku harap. Teusieuan teu dahar, teusieuan teu make sabab eta jaminan Allah. Maka kenapa di sini ada kalimat ciptakan keluarga sakinah mawaddah, dan itu harus menjadi contoh. Rek awong-awongan dakwah, tapi kalau kita tidak kokoh di dalam, itu akan rapuh dakwah. Kabatur nama tahan anak sorangan. Hati-hati. Keluarga kita kuatkan. Sok sarujud, suami istri anak, sok maracakuran, sok parwasa, sok minta ke Allah.
anfusakum wa ahlikum nar. Ini yang digambarkan oleh Al-Quran dan di sini dijadikan wasiat dari guru-guru kita kepada kita semua. Yang keenam, jangan berhenti mencari teman yang soleh. Sing loba dulur anu balaguran soleh. Sebab orang kumaha lingkungan jiksa al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahabba. Nanti Allah akan mengumpulkan kita di akhirat siapa yang dicintai oleh kita. Namun kumpulan yang jamin soleh serta para ulama, insya Allah nanti di akhirat kita ada di bendera Rasulullah, bendera para ulama. Amin ya Allah. Dan kita harus bisa mewarnai kesolehan kita, harus mewarnai orang lain. Lajan nomor 7, jangan berjalan karena keinginan, jangan berhenti karena enggan, tetapi harus berjalan karena perintah, berhenti karena larangan. Ulah maju karena hayang, ulah mundur karena mung. Para santri harus diajarkan pesan ini dia urang mah taat jeung patuh, rek maju karena Allah, rek mundur ge kumaha Gusti Allah. Nah kalimat thayyibah poin katilu, la ilaha illallah, la matluba illallah, dibidamal ibadahna kedah barentah zat Allah. Laksanakan ibadah kami perintah Allah. Rek geunah, rek teu geunah, rek nikmat teu nikmat, sabab urang dina perintah Allah. Mundur karena Allah. La matluba illallah, sabadan la ma'buda illallah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu mengerahkan seluruh kemampuannya, pikiran, tenaga semua diarahkan fina fi sabilillah. Abang proyek atas akhirnya proyek jalan Allah sok watkeun, siapkeun, singkir pulikir, ngahiji babarengan sur Allah panghariwang lanah diyannahum subulana, kaulah rek mukakeun jalan ke anjeun. Iuran kedah jihad jihad, kerahkan segala kemampuan. Berkes ke Allah, keluar kesang itu nanaon, biak duit itu nanaon, biak waktu itu nanaon. Dan pada akhirnya perjuangan itu Allah akan membuka lanahdiyannahum subulana. Allah bukakan jalan. Bahkan yang paling hebat serius dibuka jalan ke Allah, rek diantarkan ke Allah cek Allah. Jadi siratal mustaqim itu ada yang begini. Riti dia cenah ka Jakarta ka menentu kapal itunya balik kulon, insya Allah balik kulon terus kali itu ka Jakarta kan mungkin wae teh nyasar ka Cianjur. Tapi ihdinas siratal mustaqim lanahdiyannahum subulana hebat mah cek Gusti Allah. Ieu jalan kaula ku kaula anjeun rek dianterkeun. Lamun dianterkeun pasti moal kasasar sabat nu nganterkeun Gusti Allah. Lanahdiyannahum subulana. Wallahu nganterkeun. Berikutnya hati-hati dan waspada apabila terjun ke dunia politik. Sing terang para santri, aya politik, aya politik. Ari politik mah nipu nu leutik. Kalau loba nama politik nipu nu leutik.
Ternyata ada yang disebut dengan asiasah, cara strategi. Dari panitia alumni oke, lamun memakai politik mah bisa ngumpulkan dana, ngumpulkan santri, maka politik. Siasah itu penting. Siasah itu penting, strategi, cara, metode. Politik dalam arti di sini ini waajengan sawa ang magfunlah di Manunjaya kapungkur mah ngalarang santri terjun ke politik praktis. Ya alhamdulillah ini nama itu menternak putrana putuna terus anu jantung wakil gubernur, putrana ayah anu jantung anggota DPR pusat itu. Tapi itu situasi kondisi istri terjun di politik tapi ulah sararea sampai mau kapilih sararea bagi-bagi tugas saware jadi ajengan, saware jadi pengusaha, saware jadi politik ya. Tapi hati-hati penting jadi politik kan nipu pan gitu. Yang jadi anggota dewan ngabalkeun ayat kursi terus jadi leungit ayat tinggal kursi. Sebab loba teh musiga PLKB. Namun cenah PLKB jeung pilkada ari PLKB mah di mana poho jadi. Ari pilkada mah geus jadi sok poho. Begitu. Alhamdulillah. Santri At-Taqwa ada yang menjadi politikus. Yang musyadah juga ada. Tidak naon sing bener we. Itu. Santri dia musyadah yang minta izin, cenah minta izin abdi bade manggung sok niatna heula karena niatna salah mau didoakeun, lamun niat tak bener didoakeun taya doana itu batak nu hayang jadi politikus datang tapi wani sabaraha doana itu murah mahal gitu. Alhamdulillah ayah barudak sani ujarani kade sih kade itu sopoh. Jadi ini wasiat sebetulnya dari wajengan diturunkan ke AA ke semua kita melihat. Tetapi begini para alumni, kita punya patokan. Apabila kekuasaan diisi oleh orang-orang yang tidak punya ilmu, orang yang jahat, nah daripada orang-orang yang jahat, orang yang merusak masuk elehan di politik, maka bang politik itu nggak bohong, itu cawareh, oke. Tapi kita punya hak untuk berpolitik. Tidak boleh ada kiai, ustad, entong nyoblos atau coblos kabehana, itu tidak boleh. Tidak boleh, karena itu hak kita. Tapi bukan kewajiban. Jangan salah. Ya pilkada, pileg, pilpres, enak, nyalon gubernur. Saat gubernur cenah aya opat, mana beja-beja. Mana beja-beja. Sebagai rahasia, ngan santri mah coblos anu santri we. Para alumni mus jadi ngan kiai coblos anu ajengan di kiai. Sangarana jangan gusorangan. Mana beja-beja, kitu pokokna. Itu. Nah, sampai itu ayat calon kiai, calon ajengan. Atas diulang kamari. Nun kedua nawe cenah. Itu, abdi bade iring. Dan ternyata Jawa Barat itu luar biasa. Anggarannya 44 triliun. Jawa Barat ini. 44 triliun. Tadi apa 44 triliun sekumaha?
44 triliun itu sama berapa? 44.000 miliar. Itu bisa dipakai beli pulau lah. Itu anggaran Jawa Barat. Dan di situ juga ada hak kita para santri. Pesantren. Janji cerita. Para kiai lah menjadi gubernur kan ya. Kata ayah bagian pesantren, bagian santri, anudinya kadek ulah dikoretkan di mana jantan, malah siap cenah. Jangan gitu. Insya Allah nanti digulirkan. Program-program pesantren, program santri. Memawi keuntungan ke santri kiai mah sesuai pilih anu latar belakangnya santri kiai. Pesan apalnya? Pesan apa aja? Wah itu. Jika ingin maju jangan pernah berhenti berpikir. Namun hayang maju, pikir terus. Mikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadabbarun. Itu Allah nantang. Sebab orang diberi akal. Mikir terus. Dan otak itu makin diasah, makin cerdas, makin pintar. Jangan sampai otak kita itu orisinil. Diantep mau mikir. Yang gelo aduh senang mikir. Sian gelo. Padahal otak itu ternyata di sini itu ada bukan jutaan sel, ini miliaran sel di kepala kita itu. Miliaran sel. Dan Allah memberi kemampuan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Mikir. Karena Allah nantang. Afala tafakkarun, afala tabatun, afala taqilun, diulang-ulang. Ini kita harus berpikir. Tetapi sehebat-hebatnya kita berpikir tidak akan keluar dari kekuasaan Allah. Maka ada yang disebut dengan fikir kerja otak. Ingat santri mah, para ustadz, para alumni mah ada yang disebut dengan fikir. Dalam surat Al-Imran, ila fil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemampuan otak, ada kemampuan hati, spiritual kita, hati kita asah terus. 1 tahun yang lalu alhamdulillah Allah memberikan izin bisa sampai ke Uzbekistan. Uzbekistan itu ada ulama yang nyambung dari kita sangatnya, yaitu Syekh Bahaudin An-Naqsabandi. Ada tarekat Naqsabandiyah. Begitu masuk ke pintu gerbang, mau masuk ke makomnya, ada tulisan pakai bahasa Rusia, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab. Jangan menjadi muridku, kata Syekh Bahaudin Naqsabandi, kalau kamu belum memaksimalkan syariat. Ini luar biasa, Syekh Bahaudin Naqsabandi. Dan maksimalkan ikhtiar dan kasabmu, baru masuklah untuk menjadi muridku, kata Syekh Bahaudin Naqsabandi. Dan zikir yang diajarkan oleh Syekh Bahaudin Naqsabandiyah itu zikir sir. Teka kuping, teka tinggal ku batur. Teka kuping, teka tinggal.
maka beliau itu mengutamakan sir. Ditulis di batu nisannya. Bahasa Arab, kita harus bisa hening sepi ketika kita berada dalam keramaian. Coba diterjemahkan kepada santri. Itu di Hikam juga ada. Kita harus sepi dan hening pada saat keramaian. Keun bae ieu mah. Kadenge ganeng katingali, tetapi hati kita harus terus dengan Allah. Maka beliau mengajarkan yang tarekat zikirnya sirriyah, beda dengan Syaikhul Qadir Jalani. Baik. Jika ingin maju harus mau berkeringat. Ya nah, capek. Lahir rumah, katanya capek. Gawe, capek. Untuk gawe, capek. Sok gawe, capek. Untuk buka duit, capek. Untuk buka duit, homo. Abi mah yang ngeunah mau gawe mau naon ngalamun sok ngalamun 2 jam capek. Daripada ngalamun mending gawe. Mending gawe. Ikhtiar. Apa-apa berkeringat. Harus berkeringat. Bersikaplah tawadhu kepada siapapun. Jangan ada kesombongan. Tidak ada sejarahnya. Aos Quran, aos kitab tafsir, aos kitab para ulama, tidak ada sejarahnya orang takabur unggul berhasil, pasti hancur. Hancur. Tidak boleh sombong. Tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Aman takabbara wada'ahu Allah. Tidak boleh. Apapun yang menimpa kepada diri karena ulah diri. Hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyatin famin nafsi. Tong nyalahkeun batur. Tong nyalahkeun batur. Ketika ada sesuatu yang tidak disukai oleh kita, kena ulah kita. Jangan nyalahkan orang lain. Nabi Adam menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam tidak menyalahkan, sugan menyalahkan Nabi Adam ke iblis deh. Tapi Nabi Adam pada akhirnya diterima tobatnya karena mengakui kesalahannya. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus menyalahkan kepada siapapun. Nabi Yunus diterima tobatnya oleh Allah selama 40 malam 40 hari. Ikan paus kegelapan, ikan paus kegelapan malam, kegelapan lautan, baru diterima setelah 40 hari 40 malam. Apa yang dibaca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Inni kuntu minal zalimin. Jangan menyalahkan. Boleh menyalahkan orang lain, salahkan diri kita. Gusti Allah menerima. Maka etika dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, upami urang kenging anugerah, maka katakan dari Allah etika. Ketika kita bertimpa musibah apa yang tidak diinginkan, jangan menyalahkan Allah, tapi salahkan diri kita. Kenapa? Karena Allah sudah mengingatkan sebelumnya. Salahkan dari orang. Tapi ketika mendapatkan kenikmatan luar biasa, Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Nabi Sulaiman, raja ongkoh, nabi ongkoh, kekayaan luar biasa. Tadi tak kurang paping bloknya. Paping blok teh makin awal. Ke
semer. Nabi Sulaiman mah pakai emas. Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman dipuji-puji, apa jawabannya? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Tetapi Tuhan tidak membiarkan dia kecuali asykur untuk menguji saya, apakah saya syukur kepada Allah atau saya kufur. Maka gali kusadayana. Obat penyakit diri ada di dalam diri sendiri. Batur mangan sekawan nasihatan. Guru nganasehatan, inung bapak ngabejaan, babaturan ngabejaan, tapi cager na penyakit mulai diri urang teh tetap kurang sorangan. Siapapun orang yang ingin mengobati diri sendiri dengan sendirinya, dia akan sembuh. Rek tanya kesabarahan dokter, ahli dokter luar biasa, tetap we cager nama ayahnya diri kurang. Ketika kita punya keinginan untuk sembuh dari penyakit diri kita. Sekarang logat itu penting, tapi ada yang lebih daripada logat. Itu pemahaman ilmu. Ini satunya. Ternyata ada obat dalam diri kita. Ini ada dokter yang diobati kemana-mana yang fisik lah ya, penyakit fisik. Yang diubaran kemana-mana tercager. Datanglah kepada salah seorang dokter, dapat ilham dari Allah. Pas kia cenah nama, namun ke daman wae seri cenah nama. Senyum selama 20 detik, tapi sehari 10 kali. Jadi ayat jelema seri wae. Jadi seri 20 detik tahan. Jadi terapi itu dilakukan oleh seorang dokter kasih pasien ini, pasiennya tentara ya, jenderal, itu cager. Ternyata dengan terapi itu cager. Kenapa? Karena ketika kita itu senyum, itu 1 juta sepoe seri, 2 juta seri, 100.000 emak-emakan kalau endorfin itu. Ternyata dibuka teh aya dina hadis. Tabassumuka fi wajhika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di depan saudaramu sedekah. Ternyata terapinya dari hadis Rasulullah. Nuka Allah itu diciptakan dengan diri orang. Mata penyakit lahir, penyakit batin sebenarnya obatnya ayah di urang. Di luar mah jangan kiai, ustad, ulama, mereka sehat. Dilaksanakan kumaha urang. Namun orang yang sakit, dokter tanya obatnya susu hiji, siang hiji, rek sare hiji. Alhamdulillah, mah cager. Da kumaha urang tah. Dokter abdi mah yang ngadaman. Bade tuan we sadayana saminggu teh sekali insyaallah. Daman. Sebab pae jelema na. Moal gering deui da geus mah ada obat. Tidak kabeh. Jadi tergantung kita. Tergantung kita. Jadi orang menentukan. Kita diberikan pilihan oleh Allah. Menentukan diri kita. Yang selamat tuh. Yang celaka. So kemana aja. Laha maka sahabat walaiha maka sahabat. Obat penyakit diri ada dalam diri sendiri. Tidak ada yang paling menyayangi diri kecuali diri sendiri. Punya akal kurang selama. Lapar dahar. Haus minum. Tunuh sare. Tunuh wasare. Atau kalau mau santri keur ngaji nunutan. Dari bantal cager. Cager. Santri keur ngaji nunutan dari bantal cager. Tarekeun we.
ya kayak rahasia saat ibadah napan hirup tadi. Ya istri Rasulullah, salah satu ummul mukmin istri Rasulullah, Siti Hafsah namanya, pernah ingin mengikuti supaya Rasulullah hayang tahajud, padahal meureun capek. Ini menjabarkan hadis-hadis Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi santri itu harus dibawa ke sana sekarang itu. Kemai budak keneh tapi hatena geus kolot. Sekolot hatena, kolotan. Karena ingin melihat Rasulullah seperti itu tahajudnya. Jangan turutan teguh santri ku alumni we. Sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman alhamdulillah kamari tos nyala kanyana. Sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman begitu ke masjid di Madinah, Rasulullah sedang sholat malam dan Rasulullah membacakan setelah Fatihah itu Al-Dhalin amin. Kemudian sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman ikut di belakangnya. Namun dia ausku Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saur manahna Ibnu Yaman Hudzaifah Ibnu Yaman siga nama Kangjeng Rasul bakal ruku ketika sudah selesai 100 ayat. Ternyata surat Al-Baqarah 286 ayat tamat dina satu rakaat. Ari surat teh Kangjeng Rasul teh rek ruku tos beres surat Al-Baqarah teh dilanjut dengan surat Ali Imran. Sugan teh rek ruku Kangjeng Rasul dilanjut dengan surat An-Nisa. Urang mah maca kurang leuwih teh 1,5 jam. Berdiri Rasulullah. Rukunya lama, sujudnya lama Rasulullah. Hatta tatafattarat qadamah, sampai bengkak-bengkak sampai Kangjeng Rasul. Padahal ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Oleh Allah dijamin dosa yang lalu dan yang akan datang diampuni. Tapi luar biasa Rasulullah salat malamnya. Hayang nurutan Siti Hafsah teh, tapi tekuat mata ngantuk. Akhirnya Siti Hafsah itu bikin tambang. Ini di hadis Bukhari ini, bikin tambang. Jepengan. Hayang sholat bari, sholat tahajud bari nurutan. Allahu Akbar. Terus saya gitu aja. Sumi Rasulullah. Beres sholat. Kunaon carana Inggris, kata sholat ikituan. Tunggu cekamin teh. Apa pendensian. Upami ngantuk matu kulem Kangjeng Rasul. Ya di batas kulem, seger, tetap pandai. Itu yang diajarkan Rasulullah. Begitu. Sehingga keluarlah hadis inna li kulli dhi haqqin haqqahu. Itu hadis itu asbabul wurudnya. Ieu ari panon teh boga hakna. Mulut ada haknya, perut ada haknya. Pada saat mata itu sudah ngantuk sare. Peminum kopi. Tangan geus teu mah. Gitu. Inna likulli dhi haqqin haqqahu. Itu ajaran Rasulullah yang luar biasa. Tekuat nah sare. Tos kulem seger. Apa artinya? Apa artinya? Kita jangan memaksakan diri yang kita tidak mampu. Seperti itulah ajaran Rasulullah SAW. Itu adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diperangi Rasulullah. Harga diri bagaimana dirinya sendiri. Sabarah harga orang, kumaha orang. Hayang mahal yang murah. Hayang mahal yang murah. Harga diri orang, pangos orang, pangaji orang, kumaha cek orang. Hargana, kita kan kurang, diturunkan kurang. Abdi mah jadi ajengan yang hebat takkan kurang. Santri itu jadi hebat salina takkan kurang. Bagaimana kita? Bagaimana kita? Allah memberikan keluasan kepada kita.
Salhayan Allah sebiatur. Jika menghitung mulailah dari angka 1, jangan tiba-tiba ingin menjadi angka 9. Hidup teh berproses. Kenapa Allah mengajarkan dalam Al-Quran bahwa bumi diciptakan dalam 6 hari? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kenapa Allah mengajarkan itu? Padahal Allah bisa menciptakan kun fayakun, cek Allah. Bumi jangan kita jadi. Allah mampu dan bisa. Sifat kudrat Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi Allah memberikan contoh kepada kita. Ternyata hidup ini berproses. Kemudian ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lama. Berproses. Jadi kita harus berproses. Namun hitung ujung-ujung tak salapan deh. Hiji lah, 1, 2, 3, 4. Putih proses. Dan yang dinilai oleh Allah itu proses. Bang Sulandai, Allah nilai para santri, para ajengan, para kiai, setiap orang itu Allah melihat, memperhatikan, menimbang, menilai itu prosesnya, bukan hasil. Bukan hasil. Bukan hasil. Kayak tukang dagang, isuk-isuk nganu apa ya tiap-tiap kampung ngeselede mungkin lagi dagang bubur laku-laku nges jam 10 tadi dahar sorangan terus diajakeun deui anu meuli tiluan opatan si banyak. Allah melihatnya bagaimana dia ikhtiarnya, kumaha ningali susah payahnya, eta nu bakal ku Allah dipasihan nilai-nilai pahala-pahala itu. Boleh jadi sesuatu dagangnya rugi, uring madagang teh rugi, naon sababna? Sabab nu meuli dibikeunang. Jangan mengatakan rugi. Kita harus hitung-hitungan. 2, 1 hitungan dunia, 2 hitungan akhirat. Lamun urang hitung dunia rugi, tapi lamun hitung akhirat mah untung. Itu suruh naraskeun kumahanya ieu geus kadoro asa Zionis Israel Yahudi turun kilo teh bina-bina terus diganti ku Allah duka naon tah atena teh itu jahat-jahat deui geus curik sararea salamunya di Masjidil Haram. Ya Abdurrahman Sudes ngaduk di Masjid Nabawi di Indonesia protes sararea. Nah begitu. Teu naha kumaha kuring cik Allah. Kan bakal menang. Menang akhirah 2. Cek Gusti Allah lamun teu dimenangkeun di dunia pasti bakal menang ke di akhirat. Tong itu dunia hungkul. Dunia hungkul. Dan urang mah ya hitungan akhirat. Terbaik. Arawat ya dia kabeh teu naon. Da bakal hidup deui engke bakal menang di akhirat. Gitu eta kerubaran. Kerubaran nah da si orang teh bakal eureunna ku Allah. Ku Allah eureunkeunna Yahudi mah. Gairah. Urang teu tiasa nangtoskeun. Tapi ikhtiar mah urang ngadoa dah terus. Allahumma munzilal kitab mujriyas sahab wa hazimal ahzab yahzimhum wansurna alaihim. Para santri, para alumni silakan ari alamat di kapungkur kudu teh tiap waktu lohor kunut, asar kunut, maghrib kunut, isya kunut, subuh maqam. Sebab subuh mah ajaran Imam Syafi'i, tapi kunut nazilah mah ieu teh geus saatna urang kunut nazilah. Ya musyahadah
hampir tiap waktu utamana maghrib isya subuh diteruskan kepada saat al-maghfulah pada saat cilemnya magina cing di dia mah pertama kali al-musyahadah tahun 82 di dia kan itu di dia mah cinta sepuluh tua ya saya beda sor pada saat itu teh urang teh aya di akhir zaman urang teh aya dina ummul balwa ieu teh pancabah ya boh Indonesia boh dunia teh geus luar biasa saatna urang teh muntah iwa teh ka Allah lamun teu ku Allah moal bisa urang teh barakatna mata ka amada sieun saur mentenang cileber amare kunut we cenah Allah war asar oge eta mesebat kunut nazilah teh nazilah teh sabete pancabaya terus di mana-mana gitu. Di Indonesia Allah duka tadi Presiden Prabowo duka jeung Cak Gibran duka Allah mata kurang duka wa ja'alna lil muttaqina imama wa ja'alna lil muttaqina imama wa ja'alna lil muttaqina kita itu sana orang itu kudu ngajarin ke Allah itu Allah itu seratul fitan teh itu tahun fitnah teh betul-betul orang terus aya di akhir zaman Allah membuat fondasi tong kami mikir heula nyieun genteng panut teh dari fondasi can nyieun geus mikiran genteng. Ini tafsir dari proses kata campur aduk pikiran orang. Walaupun tidak berlari tapi jangan penggeren terus berjuang, terus berikhtiar. Jangan lepas hati dari zikir kepada Allah dalam situasi dan pada siapapun. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sok dasar terima katun muka we tapi itu kena jadi amal kelingka Allah teh jadi tenang orang teh apa sih manfaat anu ayeuna di dunia dikir ka Allah tenang da jelema tenang mah bisa mikir bisa senang itu. Nah aku nanti dikir wae tapi nanti datang wae. Allah gitu. Awas. Allah menyebutkan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ketenangan jiwa itu sabarahan mal bisa dihitung ku duit. Da jelema tenang mah, jelema tenang bisa berpikir, bisa bekerja, sapan jelema ayeuna teu tenang. Boro-boro rek dahar ge. Rek sare kita tenang mah. Maka penting ini ketenangan jiwa itu. Zikir Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allah. Di mana wae tempat. Terakhir 1000 teman terlalu sedikit dan 1 musuh terlalu banyak. Sing loba dulur di mana-mana. Ulah boga musuh. Riweuh. Musuh dikala di rumah kaluar timah. Sieun. Sing loba dulur jeung sahawae lintas ormas lintas agama boga babaturan teh persis babaturan teh aya Wahabi aya Salafi aya Muhammadiyah aya itu hampir sebulan sekali itu minimal kumpul dengan para pendeta di Hindu di Buddha di Konghucu ngobrol. Karena itu diajarkan di alumni At-Taqwa ini para santri harus kumpul orang teh lah tewawuh jeung jalmi lah teh mah beda partainya beda tewawuh teh beda ieu organisasina kita berteman dengan siapa hebatnya berteman dengan orang Muhammadiyah satu waktu
Waktu ini hebat nih toleransi tasamuh, di sini ada tasamuh. Pada waktu satu hotel satu kamar dengan pimpinan Muhammadiyah dulu itu di hotel itu. Begitu sholat subuh, sini doro jadi imam dengan tipayun cek lama dia akan si tipayun data sepuh itu penuh hari pasangan sok itunya suruh bangga kalau jauh lalu gel harum tapi bahaya teh mangga tipayun gel harum tak orang mampu maka harum sini dorong dah itu sanahum akra'ahum itu magi cinta ketua Muhammadiyah sepuh tiasa maca wayah neta mah eleh air mama kapayun jantan imam salat subuh kalau barokat kedua didengarkan kudu ente ya nah begitu ruku sebenarnya dah Allahumma hadina fi man hadaitu panjang di kudu teh itu panjang kudu teh begitu beres assalamualaikum biasanya sok kunut subuh aja parah enak pan aya ajengan enak itu ini karena kita itu bersama begitu indah nih kita itu dengan tasawuf tak sorry Imam Syafi'i lamun santri at-taqwa tekunut atau batal salat itu kan pada lamun hayang digenti menangganyaran sujud sahwi rek sujud sahwi poho deh tak eta santri mata ingat-ingat teh karena kok di WC kudu si aing tadi tuh kunut rek sujud sahwi poho berarti teh poho monokatnya teh ya gitu rumah eta jadi sah kan pedah leungit pahala kunut mudah-mudahan aya manfaatna ka urang sadayana yang doa khusus ka para sa'a sing dipasihan kegiatan ku Allah dan ada penerus mah alhamdulillah arijal aya di dia isan sadayana namun dukung ku sadayana para alumni gedekeun ieu pasantren teh ikhtiar sadayana semangat sadayana ya atau minimal anu pangedul-dulan setahun sakali pirang cenabi mau yang ngancak bulanan atuh itu bulan maksakeun we maksakeun daya iwati urang maksakeun semata-mata urang khidmah ka guru itu urang niatkeun jalinan silaturahmi para alumni itu niatkeun silih doakeun sadayana sing bahagia sadayana sing manfaat ilmuna sing barokah ilmuna dan we ku Allah bakal diberkahkeun anak diberuhan ku Allah insyaallah sing yakin we ka Allah sing yakin mohon khusus kaum para saat pasihan kegiatan lahir batin dari ulama mah kiai ajengan wayana oge ajeuna gitu kaberkahan ti Allah titip pasikeun ku Allah tentunya kita pangarasa pun Bapak di Musyawarah di Cilembel teh ada keung gitu di Cimahi gitu mata kayak ajengan-ajengan muda tapi ngah ya teh kayak penerus nasab itu sepuh-sepuh Cimahi terus Allahu Akbar besar bus kedua nanu ayah terus tidak mangan tapi tetapi orang munajat ke Allah mungkin khusus kamu di dia oke para ulama para kiai di Cimahi di Indonesia Allah sing baparinkeun barokahna ka urang sadayana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina al-hadi ila tariqil millati Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina jahi sifana kulla bala'in wa maradin Bismillahirrahmanirrahim 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 la yadurru ma ismihi syai' Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya hayy ya qayyum ya ya malik Rabbana adana fadlan Suri asrar al-Fatiha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini wirid atasnya sekarang duhnya wirid banyak mengamalkan ditambah lagi dari situ dibaca. Bere wirid dan dibacaan itu ke kawan lebar ya. Wah yang mengharma baca yang latif sebaraha. Yang sebaraha. Tuh ke bawah deh di beramal guru tadi kan. Tempat tuh 120 genep ya latif teras ngawas sabada eta Allah latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz 10 kali ya latif masa baraha 120 genap sabada eta ngawas Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz 10 kali. Paham saudara santri? Dikenakan nih santri muak ke bakal panen sekolotna baru ngarli kira ya latif seberapa kali 120 genap mas Allah latif dan ya harus masya Allah seberapa kali 10 makanya akan keserena tapi keserena ya Allah jadi masih handai kita amalkan hula pun bisa 40-40 penting ulah diren minimal pak ada maghrib yang hebat penting seberapa tahajud itu dia barisna atur nuhun kasadayana para alumni bagja sadayana sehat sadayana berkah sadayana benghar sadayana manfaat ilmu sadayana insyaallah doakeun gitu hayang didoakeun ku para santri para alumni gitu sami berjuang itu berjuang dan makin dia dengan makin sulit perjuangan makin berat tapi tetap berangkat bismillah atau nuhun kasadayana aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa atubu ilaih wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.